Oke, di sini mau bahas Quran Al-Quddus. Quran Al-Quddus ini Quran yang diterbitkan oleh Civi Mubarakatan Thaibah, dicetak sama PT Buya Barokah. Nah, dikeluarkan oleh Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Quran Kudus atau Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran Kudus. Nah, nama yayasannya dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu Kiai Haji Muhammad Arwani. Lalu nama yayasannya Arwani ya. Kalau mau mondokin ini keluarga bisa ke sini. Ada putra, putri, ada remaja, dewasa maupun anak-anak. Terus selanjutnya kita bahas ini ya. Ini halaman setelah covernya, yaitu kayak cover halaman, soft covernya. Ya, ini tulisannya Bir Rosmil Usmani atau Rosem Usmani. Rosem itu tulisan atau inilah tulisan hijaiyahnya itu. Nah, Usmani ini nama rosemnya, nama tulisannya gitu. Jadi ini keutamaannya Rosem Usmani ini bisa buat banyak kiroah. Gue utang penjelasan ya, kiroah itu banyak, ada 7. Nah, Nabi Muhammad itu waktu diturunkan Al-Quran itu punya beberapa bacaan. Pernah dengar kata-kata kiroah sab'ah? Nah, itu kiroah ya, ada 7 kiroah sab'ah. Nanti kalau udah bisa kiroah sab'ah, lebih dalam lagi ada namanya kiroah asyrah. Jadi setelah menghafal Al-Quran ya, itu namanya hafal atau hafid. Kalau sudah selesai namanya hatam. Kalau sudah teruji secara klinis atau sudah dapat ijazah, itu namanya haflah ya, atau sudah wisuda. Nah, lalu naik lagi setelah menghafal ada namanya kiroah sab'ah. Lalu nanti ada kiroah asyrah. Gue baru sampai hatam. Ya, kalau yang untuk Quran terjemah Al-Quddus ini ada 2 jilid. Yang pertama jilid 1 yaitu juz 1 sampai 15. Dengan jilid 2 juz 16 sampai 30. Oke, di sini Al-Fatihah ya. Al-Fatihah di sini tidak diberi halaman. Jadi Al-Fatihah ini halaman 0 ya, halaman 0. Lalu halaman pertamanya di Al-Baqarah. Ya, keutamaannya Quran ini itu keutamaannya Quran Al-Quddus itu setiap juz itu punya 20 halaman. Oke, jadi memang ini dikhususkan untuk menghafal dengan metode Yanbu'a. Ya, dengan metode Yanbu'a. Di sini halaman 1. Di sini halaman 1 ya. Nah, lalu di sini itu ini bukan halaman ya. Di sini itu namanya pojok ya. Bisa dilihat di sini. Ya, ini halaman, ini pojok, yang ini halaman ya. Pojok itu halaman yang khusus pada suatu juz. Misalnya juz 1, ini juz ya. Ini surat. Misalnya juz 1. Nah, ini halaman 2. Dan ini pojok 2. Nah, coba kita ke juz 2-nya. Nah, misalnya juz 2. Ini halamannya 22. Tapi ini pojok kedua. Jadi kalau mau hafalin Quran pakai juz ini, misalnya udah sampai mana hafalannya gitu. Misalnya ditanya juz 7 pojok 5. Oh, berarti kita cari juz 7 pojoknya yang ini, pojok 5. Jadi kita nggak perlu nyebutin halaman ini panjang-panjang ini 125 gitu. Jadi kalau di pondok saya pakainya itu juz 7 pojok 5 gitu. Misalnya nanti ada tes tahfidz gitu. Tes tahfidz itu ya nanti santri itu dites, disuruh store ya untuk
kurikulumnya kalau di pondok saya itu setahun 5 juz. Setahun 5 juz, jadi kalau 6 tahun hatam. Nah nanti untuk pembagian tesnya itu setiap tes UTS, UAS, UTS, UAS ya. Jadi kan ada 4, satu semester ada 2 kali. Ya jadi ada 4. Jadi kalau sekali tes itu bisa 1 juz 5 pojok. 1 juz 5 pojok. Nah, jadi kalau udah kelas 2 itu nanti target hafalan dibagi 4. Untuk kelas 1 atau 7, kelas 7 itu target hafalnya 5. Kelas 8 10. Kelas 9 itu 15. Kelas 10 itu tambah 5 lagi 20. Kelas 11 25 dan kelas 12 itu 30. Jadi hatam di tahun ke-6. Jadi lulus dari pondok diharapkan dan diwajibkan untuk seluruh santri itu hatam. Jadi gitu ya, balik lagi. Nah, lalu di Quran ini itu terkadang itu ada bacaan-bacaan atau bukan bacaan sih, ada tulisan yang mungkin itu teman-teman nggak ada di Quran yang biasanya dipakai ya. Misalnya mana ya, kita cari dulu. Sebentar. Nah misalnya ini tuh ya, ini aulayan, ini ya-nya ini punya huruf, punya ini, punya garis ini nih yang menandakan panjang. Nah untuk tulisan aslinya itu seperti ini sebenarnya, ya lalu menyambung alif baru nun di kasroh ya. Tapi kenapa seperti ini? Karena ini Rosem Utsmani. Ini agar bisa dipakai oleh seluruh qiraah. Terkadang ada qiraah yang memanjangkan, terkadang ada yang tidak. Terkadang ada qiraah yang aulayan gitu. Tapi kalau kita pakai qiraah Imam Hafiz ya, Indonesia dan sekitarnya itu pakai qiraah Imam Hafiz untuk Asia Tenggara, jadinya kita pakai aulayan gitu. Jadi kalau mau mendalami ilmu qiraah bisa belajar di pondok ya, terutama di pondoknya Arwaniyah ya, bisa tanya-tanya ke saya juga. Lalu mana ya, sebentar. Nah ya, lalu hal ini nih, ini misalnya ada tulisan yang seperti ini ya, itu artinya ayatuka ini mempunyai keterangan lanjutan, keterangan pembacaan. Nah di sini di bawah ayatuka itu dal idgham ke dalam ta ya, huruf dal idgham ke dalam huruf ta tanpa gunnah seperti tak tasdid. Berarti bacanya ayatuka, nggak ada dengungnya, dan idgham masuk langsung ayatuka gitu. Jadi nanti ini bisa dipelajari di Yanbu'ah. Nah, sebenarnya banyak lagi ya. Di sini misalnya ada indeks ini ya. Ini seperti catatan kaki gitu. Jadi ini pendapat dari penulis Quran ini, bukan penulis sih, pencetak Quran ini gitu, dari Mbah Arwani sendiri. Nah 304 ya, kita cari nomor 304. Mana 304? Nah ini 304, dan setiap ayat-ayat dari ayat-ayat. Nah kita langsung baca ke bawah. Ayat di sini berarti mukjizat atau ayat Al-Qur'an atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam yang menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi dan setiap kekuasaan Allah dari ayat-ayat Tuhan gitu. Atau pokoknya gitulah, kalian bisa mencerna sendiri. Oke, apalagi yang perlu dijelasin ya. Nah, di sini ada juznya, juz 7 dan suratnya yang sedang berlangsung di sini ya. Nah, untuk ini kan karena Quran hafalan yang
tematis gitu. Jadi setiap halaman itu ada 15 baris ya. Jadi bisa dibagi untuk satu hari 3 waktu, yaitu habis subuh, habis asar, dan habis maghrib, untuk menghafal 5 baris 5 baris 5 baris gitu. Jadi nanti kalau sudah dapat 20 hari bisa dapat 20 halaman, yang artinya 1 juz begitu. Nah, sebentar. Langsung ya ke belakang. Nah, ini untuk halaman terakhirnya ya. Lalu yang perlu diperhatikan itu untuk Quran ini ya, Quran terjemah itu di halaman ini antara Al-Fatihah dan awal Al-Baqarah ini mudah rusak. Dan ini halaman ke-7 juz 2. Nah, ini menurut pengalaman pribadi saya ya. Jadi untuk hati-hati ya. Halaman ke-7 juz kedua dijilid itu gitu. Jadi nanti di jilid yang satunya lagi, di jilid 2 16 sampai 30 juznya. Sebentar. Nih, ini jilid 2-nya ya. Oh ya, ini Quran ini juga dilengkapi dengan Asmaul Husna. Jadi bisa dibuat sholawat, bisa dibuat baca Asmaul Husna juga. Nah, untuk di halaman ini Quran yang jilid 2, di sini juga di halaman antara cover ini dengan halaman kedua ini ya, itu rentan rusak, jadi hati-hati. Dan juga juz 17 di pojok di halaman ketujuhnya itu biasanya gampang lepas gitu loh di sini. Aduh, mohon maaf. Nah, biasanya di sini ini gampang lepas sehingga biasanya santri-santri kehilangan halaman ini ya, mohon diperhatikan. Untuk jilid kedua sendiri itu dilengkapi dengan ini daftar isi surat ya. Lalu dilengkapi dengan keterangan tanda wakaf ya. Bisa dibaca sendiri di sini. Ini tanda wakaf di sini banyak yang berbeda dari Quran biasanya ya. Lalu ini referensi tanda wakaf, bisa dilihat ini kitab-kitabnya ya. Lalu ini keterangan blok abu-abu. Blok abu-abu menunjukkan kalimat yang perlu diperhatikan. Lalu nanti ada ini wakaf sementara ya. Misalnya kita ambil misal ini deh. Ini fahasabnaha. Jadi di Quran biasanya kan wakaf sangat sedikit ya. Untuk Quran ini emang banyak. Itu emang dibuat dengan referensi yang tadi ya, kitab-kitab tadi, agar santri dapat menghafal dengan mudah. Misalnya nih, waka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha ya. Itu kenapa berhenti ya, ini emang boleh berhenti ya. Dari penulisnya atau pencetaknya itu sudah tahu bahwa di kalimah ini, di kata ini boleh berhenti ya. Lalu nanti diulangnya dari mana? Dari sini. Ini akhir dari wakaf sementara, dan ini awal untuk mengulanginya. Berarti nanti jadi fahasabnaha. Nah, misalnya nih ya. Misalnya yang ini nih. Bentar. Mana ya? Nah, ini misalnya. Wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil ard. Biasanya santri-santri di sini yang belum hafal biasanya kehabisan nafas ya. Fa ahya bihil ardu mim ba'di mautiha la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la yaqilun. Nah, kenapa ada wakaf sementara? Dikarenakan tidak diperbolehkan untuk berhenti di tengah-tengah ayat dengan tidak benar ya. Misalnya nih, wa in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil ardu mim ba'di
di sini udah habis misalnya. Nah, hal ini tidak diperbolehkan sehingga harus mengulang lagi dari awal. Nah, oleh karena itu ya dibuatlah wakaf sementara ini. Dan ini hukumnya boleh, malah berpahala karena memudahkan untuk menghafal. Begitu. Nah, untuk apa lagi ya? Sebentar. Oh iya, lalu di jilid kedua ini juga dilengkapi dengan doa. Ya, di sini doa. Doa hatam. Ini doa hatam ini artinya sangat bagus. Jadi saya biasanya memang menggunakan doa hataman Quran dari Quran Al-Qudus ini gitu. Ya, jadi nanti lalu di sini juga biasanya ada titik ini ya. Titik 2 ini. Ini biasanya amalan-amalan sunnah yang dilakukan setelah yang dibaca setelah setelah surat ini gitu. Jadi misalnya di surat ini ya, di surat Ad-Duha ke bawah itu pasti ada ininya, yaitu mengartikan akhir surat Ad-Duha sampai dengan surat An-Nas sunnah membaca ini gitu. Lalu misalnya di surat Al-Ghasyiyah, misalnya di surat Al-Ghasyiyah ya, di surat Al-Ghasyiyah ini ya, ini ada huruf ini ya, ada angka 1, itu juga jadi amalan sunnah. Jadi setelah ini sunahkan untuk membaca ini, setelah ini disunahkan untuk membaca ini. Oke. Lalu biasanya ada bacaan-bacaan yang aneh gitu ya di Quran. Misalnya di mana tadi? Di juz 12 di pojok 5 itu ada majreha. Itu ada penjelasan di bawahnya. Jadi teman-teman atau kalian bisa lihat di Quran tersebut. Dan juga di Yanbu'a itu juga sudah ada. Jadi Yanbu'a jilid 5 sepertinya. Jilid 5 dan jilid 5 ke atas lah. Kalau jilid 1 sampai jilid 4 itu masih awal-awal. Itu seperti Iqra 1 sampai 3 gitu. Oke, sekian dari saya ya. Nah, ini misalnya ya. Misalnya ini nih. Ana, halaman 583. Ini maksudnya apa? Ini sudah diterangkan di halaman 583. Kita buka dulu. 583 ya, maaf 593. Nah, halaman ya 583. Itu ana ya, ini udah jelaskan jika wasol atau lanjut nun dibaca pendek. Jadi ana, jika waqaf dibaca panjang ana gitu. Misalnya ini ya bacanya faqala ana rabbukumul a'la gitu. Misalnya kalau diwaqafkan di ana fahasyarafana da faqala ana, begitu bacanya. Jadi diperhatikan tuntunan bacanya juga. Untuk Al-Quran yang tidak berterjemah biasanya ada juga di bawah dengan huruf pegon atau huruf itu ya, dengan huruf Melayu, Arab Melayu. Atau untuk Quran-Quran terbaru biasanya sudah menggunakan huruf Latin berbahasa Indonesia gitu. Nah, ini juga ada keterangannya di bawah. Oke, silakan dibaca. Tolong digunakan Quran sebaik-baiknya. Ya, pesan saya yang melihat video ini untuk terus-menerus meningkatkan kualitas ngajinya dan skill untuk membaca Quran, apalagi menghafal. Oke, sekian dari saya.